Gimana Pak Karni? Gimana Pak Karni? Gimana Mas Karni? Gimana Pak Karni? Ya gimana Pak Karni? Gimana Mas Karni? Gimana? Gimana? Oke, semoga sehat selalu ya semuanya. Kali ini saya ingin membreakdown atau membahas teknik public speaking oleh Sujiwo Tejo. Menurut saya, dia ini adalah salah satu tokoh yang sangat underrated dalam dunia public speaking karena dia ini sangat menarik banget untuk didengarkan. Untuk mempelajari hal itu atau teknik public speaking itu, saya ingin membreakdown ke dalam 5 poin dan kita akan breakdown satu-satu. Oke, langsung aja ya. Check it out. Oke, langsung yang pertama. Dia adalah pendengar yang baik. Orang-orang selalu berbicara tentang public speaking, dan public speaking sampai lupa dengan skill bernama public listening. Oke, sekarang saya tanya, teman-teman ketika belajar ngomong waktu kecil atau masih bayi, itu ngomong dulu atau mendengarkan dulu? Tentu, mendengarkan dulu kan? Nah, itulah skill yang aku mau highlight dari Sujiwo Tejo. Dia memiliki kemampuan mendengarkan yang sangat baik. Kalau ngelihat beliau di acara debat-debat TV, podcast, dan sebagainya, dia itu sangat mendengarkan sekali ketika orang lain berbicara. Dia selalu mendengarkan lawan bicara dengan serius, sedangkan pembicara lain itu biasanya ya sedang asik cekikikan atau bermain dengan HP mereka masing-masing. Nah, kenapa aku sangat meng-highlight skill mendengarkan? Oke, karena kalau kalian punya skill mendengarkan yang bagus, secara tidak langsung dan langsung, itu bisa mengangkat skill public speaking kalian secara baik. Teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan, informasi, cara berbicara yang baik itu dari cara mendengarkan. Dan dari mendengarkan itu, teman-teman bisa menyusun kerangka berbicara atau argumen selanjutnya. Mendengarkan juga sangat baik untuk meningkatkan hubungan kalian dengan audiens atau peserta bicara lainnya. Engagement ini mampu membentuk lorong komunikasi yang baik ketika public speaking. Jadi begitu ya, budayakan mendengarkan. Poin kedua adalah analogi yang mudah dimengerti. Sujiwo Tejo terkenal dengan analoginya yang sangat menjurus kepada ilmu pewayangan dan budaya. Menariknya kisah-kisah pewayangan seperti Mahabharata, Baratayuda, Ramayana itu selalu berhasil merefleksikan kehidupan sosial dan politik manusia. Contohnya gini, kayak mencari biang kerok suatu permasalahan. Dia pasti sering bercerita tentang Sengkuni, atau berbicara tentang pemimpin yang jujur. Pasti dia sering bercerita tentang Yudhistira. Teknik analogi di public speaking menurutku penting banget karena akan membuat pendengar menjadi lebih tertarik dan mudah mengerti dengan isi perkataan kita. Dalam membuat analogi, kita pun juga harus hindari yang terlalu sederhana atau yang bisa membuat kita bingung sendiri. Jangan membuat terlalu sederhana seperti itu sama aja kayak beli gorengan 5 bayar 2. Menurutku ini nggak cukup untuk di dalam ide analogi di public speaking. Jadi kalau bisa itu berikan sebuah cerita, narasi kasus yang berawal dari masalah dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Teman-teman juga saya rekomendasikan banget untuk menganalogikan sesuatu yang mudah dimengerti oleh umum, seperti kegiatan sehari-hari, berita yang lagi ngetren, cerita rakyat, dan sebagainya. Oke, yang ketiga adalah pemilihan kata yang mudah. Yang menarik dari Sujiwo Tejo adalah walaupun pikirannya dan perkataannya sangat filosofis, dia selalu berhasil memilih kata-kata yang mudah untuk orang awam. Berbeda dengan pembicara lain yang suka menggunakan istilah sulit yang mereka kira mampu meningkatkan kualitas argumen mereka. Walaupun terkadang Sujiwo Tejo menggunakan kata-kata yang sulit, dia pasti akan mendefinisikan kata tersebut dengan jelas. Jadi seluruh pendengar bisa berada di satu lorong bersama dengan dia. Oke, jadi poin di sini adalah gunakan kata-kata yang komunikatif. Pastikan informasi atau ide teman-teman itu tersampaikan tanpa terhalang oleh penggunaan kata-kata yang sulit. Walaupun teman-teman ingin menggunakan kata-kata yang sulit, pastiin dulu audiens teman-teman juga mengerti dan sepaham dengan teman-teman. Keempat adalah fresh from the reality. Maaf ya yang nebak oven. Hehe. Jadi coba deh cek cuplikan Sujiwo Tejo berikut. Artinya etos itu harus ada. Aku juga nyerahin gitu ke anakku. Hidup ini keras. Tapi sedikit ditempeleng monggo. Lebih baik ditempeleng sampean daripada ditempeleng masyarakat.
Nah, yang berusaha aku katakan di sini adalah jangan memunafikan diri sendiri. Kita harus akui bahwa kehidupan memang keras dan terkadang pun guru juga harus mengajarkan murid-murid secara disiplin dan ketat. Sujiwo Tejo berbicara tentang realita yang benar-benar terjadi di lapangan dan kehidupan sehari-hari manusia, bukan hanya keindahan atau konstruksi yang dibuat oleh media. Argumennya yang selalu beririsan dengan realita juga membuat penonton merasa suara mereka terwakilkan. Keren banget sih kalau yang ini, nggak semuanya bisa punya skill pengamatan kayak beliau. Poin terakhir adalah ekspresi yang interaktif. Ada sebuah riset dari Dr. Mehrabian terkait dengan public speaking, yaitu 738-55 Rule, yang artinya dalam komunikasi itu orang-orang hanya secara 7% peduli dengan kata-kata kita, 38% peduli dengan intonasi kita, dan 55% peduli dengan bahasa tubuh kita. Yup, dan saya setuju banget sih dengan itu. Body language is the main language. Nah, kalau ngelihat body language Sujiwo Tejo itu sangat unik dan menarik. Mungkin ini karena dia seorang artis dan seniman. Tapi coba kita lihat, ekspresi beliau itu benar-benar sesuai banget dengan elemen kata-kata yang dia ucapkan. Ketika marah dia tahu harus bagaimana, ketika lucu juga tahu harus bagaimana, dan berbicara satir pun juga sangat pas dengan ekspresinya. Dan yang penting adalah benar-benar sangat natural. Jadi saran saya adalah teman-teman harus mulai belajar public speaking di depan kaca atau teman-teman kalian. Karena dengan begitu kalian bisa dengan tepat mengatur tone ekspresi yang paling pas dengan pidato atau argumen yang akan kalian sampaikan. Practice makes it perfect. Ya, gimana Pak Karni? Oke, jadi begitu aja ya analisa tentang skill public speaking yang bisa kita pelajari dari Sujiwo Tejo. Mungkin masih banyak yang kurang. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin, boleh share di comment section di bawah. Please do, karena memang pasti banyak kurangnya juga dari penjelasan aku. Kalau teman-teman juga suka dengan konten ini, bisa bantu dengan like, comment, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Dan tahun baru, semangat baru. Wah, bye-bye.